Mari kita bercerita lagi. Kisah seorang gadis dari kampus kota Bengawan. Lelah akan kesibukan perkuliahan membuat ia ingin segera pulang ke kampung halaman. Namun bukan perjalanan menyenangkan, malah harus berhadapan dengan perjalanan penuh ketakutan. Kalian pernah melewati alas atau hutan yang menghiasi dari Ngawi sampai Bojonegoro? Pernah mengalami kejadian tak terlupakan di sana? Saya masih ingat alas di daerah itu pernah menelan korban seorang public figure yang cukup terkenal. Tapi saya tidak akan membahas itu. Kisah ini adalah sebagian dari sekelumit cerita perjalanan akan sebuah pencarian jawaban menuju puncak tanah Jawa. Mungkin sebagian dari pendengar juga tidak asing ketika bertanya pada penduduk sekitar guna menuju terminal. Jawaban dari penduduk adalah lewat sana, belok kiri lurus saja. Tapi ini tidak ada sangkut pautnya dengan cerita saya. Saya sebatas berbagi cerita saja tentang keramaian berita di masa lampau. Cerita ini bersumber dari seorang wanita yang dulu masih menjadi seorang mahasiswi. Seorang wanita cantik dan manis yang sedang duduk bersama saya di sudut terminal. Sebut saja namanya Mawar. Ia dulu adalah seorang mahasiswa di kampus negeri di kota kecil ini. Terdengar suara alarm yang menyadarkan Mawar akan waktu untuk istirahatnya. Sudah jam malam baginya. Ia pun beranjak dari meja yang penuh akan buku-buku di hadapannya itu. Ditutuplah semua buku tugas perkuliahan yang membosankan itu. Ia pun berjalan menuju kamar mandi guna membasuh mukanya sebagai syarat untuk pergi ke peraduan mimpi. Wahai jiwa-jiwa yang penuh akan kekosongan dan kebosanan, sejenak istirahatkan jiwa dan badan. Sambutlah peraduan. Merebahlah dan bermimpilah, semoga esok ada secercah hari yang indah. Mawar pun memejamkan mata laksana senja yang menutup mata, menikmati gelap gulita, dan sekali lagi menunggu terang disapa sang surya. Terdengar gema azan di telinga seorang gadis belia. Matanya terbuka dan langsung langkahnya beranjak guna menunaikan kewajibannya. 2 rakaat 1 salam penuh hikmat bermunajat. Ia haturkan pada Sang Pencipta segala zat. Ia mengais sebuah waktu subuh penuh berkat. Meski ia tahu hidup semakin berat, tapi ia akan selalu kuat dan dikuatkan oleh Sang Pencipta kehidupan. Pagi masih tersipu malu. Ia terlihat masih mengintip dari balik paras jingga yang ia pancarkan. Jingga serupa pipi wanita yang ketika malu berwarna menjingga merah merona. Mawar pun menyegerakan segera membasuh tubuhnya dengan air di kamar mandi. Hari ini dia ada kuliah pagi. Ini hari Kamis, hari tersibuk sebelum akhir pekan. Gumamnya masih berjibaku dengan guyuran air yang dingin di pagi hari. Selesai mandi, tak lupa juga ia bersolek. Sudah hal biasa, apabila wanita jika ingin keluar dari sarangnya pasti akan bersolek secantik mungkin. Tak lupa ia juga mempersiapkan segala kebutuhan perkuliahan. Namun tiba-tiba, belum juga ia menutup pintu, ada dering masuk di pesawat telepon di sakunya. Halo, Assalamualaikum. Salam Mawar pada seberang telepon sana. Halo, Waalaikumsalam. Nak, kapan pulang?
Jawab salam kemudian tanya suara seorang pria di seberang telepon sana. "Bagaimana, Mas? Ada apa ini?" tanya balik Mawar pada pria di telepon itu. "Ibu kamu sekarang..." Belum selesai pria itu menjawab. Tiba-tiba, "Anakku mana? Anakku mana? Kapan pulang?" Terdengar suara dari dalam sana, dan Mawar tak asing dengan suara itu. Lalu, "Itu suara ibu, Mas." "Saya usahakan pulang siang, Mas," ucap Mawar sembari mengusap air mata yang tak sengaja ia jatuhkan dari celah pipinya. Telepon pun terputus tiba-tiba. Dengan penuh perasaan sedih dan was-was, Mawar menuju ke kampusnya. Sesampai di kampus, ia tak fokus dengan perkuliahan. Dan ia juga terlupa bahwa hari ini ada acara penting di Senat. Dan itu dihadiri oleh rektor. Berkali-kali ia meminta, bahkan sampai mengemis pada ketua Senat agar bisa pulang lebih cepat. Namun pupus harapannya, karena Mawar menjabat menjadi anggota penting di senator, maka ia harus mengikuti jalan acara sampai selesai. Dan itu bisa sampai tengah malam. Ia hanya bisa memikirkan bagaimana keadaan ibunya di kampung sana. Ia mengingat hal indah bersama ibu dan mendiang bapaknya dulu. Masa dikala masih belia dan masih manja seorang gadis desa. Akhirnya selesai juga, ucap ketua Senat puas. Mawar masih termenung di luar ruangan. Sesekali ia memandangi jam tangan yang sudah menunjukkan pukul 11 malam. Larut, sudah larut sekali. Setelah ia tahu acara sudah selesai, ia ambil tasnya. Tanpa pamit ia pergi dan segera menuju tempat kos untuk berberes mempersiapkan keperluan pulang ke kampung halaman. Ia masih melihat jam di tangannya. Jam 11:13 malam. Bergegaslah ia menuju halte terdekat. Tepat jam 11 lewat, kisah ini bermula. Mawar menunggu bus di halte dekat kampusnya. Sampai ada bus yang tiba-tiba datang. Tanpa pikir panjang, ketika bus datang, Mawar segera menaiki bus dan bersandar di tempat duduk karena kelelahan. Seperti pada bus biasanya, dia ditariki karcis. Setelah itu bersandar lagi antara tidur dan terjaga. Bus terasa menderu-deru kencang menuju kota kelahirannya. Ia sempat menyapa pada penumpang lain, namun mereka hanya diam dengan tatapan kosong. Terlihat jua, antara sadar atau tidak sadar, ia merasakan ada cairan hitam di sela lantai bus yang ia naiki itu. Semerbak bau bangkai tikus menyeruak pula menghunus hidungnya. Ia sadar di dalam bus, ia melihat banyak orang, tapi tidak ada yang bicara. Hanya suara mesin dan sesekali klakson berbunyi. Dia tidak curiga dan hanya berpikiran mereka mungkin kelelahan. Semakin ia merasa sedikit aneh. Karena gelap, dia tidak tahu cairan yang berbau amis itu. Wanita yang duduk di sebelahnya juga terlihat lesu dan kaku. Meski matanya terbuka, pandangannya kosong. Suara bus itu menimbulkan suara khas dari bus tua yang biasa. Namun terkesan mengerikan. Namun Mawar sudah kelelahan karena acara di kampusnya tadi. Tak terasa ia pun terlelap dalam kepayahannya. Sampai tiba-tiba, dia dikejutkan dengan teriakan di dalam bus.
Kota B. Suara pria berteriak-teriak. Penumpang siap-siap turun termasuk Mawar. Suasana terminal masih sepi ramai. Hilir mudik penumpang yang naik dan turun bus antar kota dan antar provinsi juga masih banyak. Termasuk yang antre untuk pergi ke kota-kota terdekat. Mawar keheranan. Di tengah malam itu, kenapa masih banyak penumpang? Ia berjalan di kursi di dekat terminal. Namun, baru pukul 12 malam. Padahal, perjalanan dari kota S menuju kota S bisa lebih dari 5 jam. Gumamnya sembari memelototi jam tangannya. Dia sempat mengira jam tangan yang digunakannya mati. Lalu dia pergi ke tempat yang lebih terang, di bawah lampu di dekat warung. Jarum jam tangan terus berputar. Sejenak dia melihat jam yang ada di salah satu warung. Jarumnya menunjuk pada angka yang sama, pukul 00.01. Napasnya mendesak. Dia mengingat-ingat lagi saat naik bus dari kota S. Tadi pukul 23.53. Dengan demikian seharusnya Mawar sampai di terminal pagi hari. Tapi saat itu masih pukul 00.01. Dia pun pergi melihat jam besar di ruang tunggu dan hasilnya sama juga. Mawar masih tidak percaya. Dia bertanya kepada seseorang yang sedang menunggu bus jurusan kota M. Sampai ia bertanya, "Jam berapa ya sekarang?" "Pukul 00.10, jawab seseorang itu. Mawar seketika seperti terkena serangan jantung. Napasnya terengah-engah, antara percaya dan tidak. Karcis yang dia terima saat naik bus dilihat lagi. POS. Disusul nama-nama daerah yang dilewati bus jurusan itu. Tapi anehnya, kenapa bisa lewat di depan kampusnya? Padahal itu tak masuk dalam daftar rutenya. Masih belum puas, ia kemudian bertanya lagi ke beberapa orang. Orang-orang yang ditanya juga menjawab malam itu baru pukul jam yang sama. Deru suara bus bersaut-sautan. Sesekali klakson panjang berbunyi. Suara khas dari terminal dengan hiruk-pikuk malamnya. Mawar duduk di sekitar terminal menunggu angkutan malam. Pikirannya belum tenang, antara percaya dan tidak dengan kejadian yang baru saja dia alami. Naik bus, tapi bisa secepat kilat. Ia lalu berjalan lagi mencari-cari bus yang dia tumpangi, tapi tidak juga menemukan. Dia mencoba berputar-putar di terminal yang sepi ramai itu. Tak juga ada satupun bus bernama yang sama ia naiki tadi. Dentuman mesin-mesin bus masih terdengar ramai. Teriakan kenaik dan calo-calo penumpang juga meriah. Sampai ia melihat seseorang yang berada di dekat bus. "Pak, maaf numpang nanya." Mawar mendekati kenaik bus yang sedang makan di warung dekat terminal. "Apa Bapak tahu bus jurusan ini?" tanya Mawar sambil menyodorkan tiket bus yang ia bawa. Pria itu tiba-tiba bergeser dari tempat duduk dengan rokok yang masih menempel di bibirnya, dan sesekali asapnya keluar seiring dengan mulut yang terbuka. Asap itu mengepul tak terarah. Kemudian pria itu mendekati Mawar. "Bus ini," gumam si lelaki. Ia masih hanya melirik karcis itu. Namun,
tampak dari wajahnya sedikit terperangah mendengar pertanyaan Mawar. Dia memandang Mawar sejenak, lalu meminta karcis yang ia pegang. Kepala laki-laki ini manggut-manggut sambil memandang Mawar penuh tanda tanya. Iya, memang pernah ada bus ini, tapi sudah sejak lama sekali tidak ada lagi. Rokok yang semakin pendek, dia sedot lagi dalam-dalam. Tapi kali ini dia mengeluarkan asapnya dengan menyembur lebih keras, sehingga kepulan asapnya lurus ke depan lalu buyar membumbung ke udara. Mawar kaget mendengar jawaban itu. Sontak dalam diam, bulu kuduknya merinding. Sapuan hawa malam, bau asap knalpot malam itu membuat dia semakin penasaran. Sorot mata pria dengan rokok yang tinggal satu sedot itu membawa pikiran Mawar ke dalam ketidaknalaran yang aneh. "Kesini, Dek, ku beritahu," ucap pria itu meminta Mawar untuk mendekatkan telinganya. Dan dibisikkanlah, kapan terakhir kali bus itu beroperasi di jalur itu. "Hah? Selama itu? Lalu?" ucap Mawar keheranan karena mendengar bisikan akan bus yang ia naiki tadi. "Iya, Dek. Pemilik bus ini menjual semua busnya setelah kejadian kelam masa lalu. Bus itu masuk jurang. Penumpang dan supirnya semua tewas dengan keadaan mengenaskan. Bahkan banyak beredar kabar susah sekali untuk mengevakuasi bus itu. Dan ketika dievakuasi banyak potongan tubuh, darah yang sudah menghitam dan beberapa jasad yang berbelatung," ucap pria itu sambil manggut-manggut sembari menyambung rokoknya. "Jadi bis ini sudah tidak ada lagi?" tanya Mawar dengan rasa semakin merinding. "Sudah tidak ada. Bodinya juga remuk," ucap pria itu. "Tapi tadi saya naik bis ini. Saya juga diberi karcis," Mawar bersikeras, membuat pria itu percaya. Kemudian Mawar mulai mengingat-ingat saat naik bus itu tadi. Dia memang sempat melihat air mengalir hitam di bawah jok, serta para penumpang yang semuanya diam. Kenek yang memberi karcis juga diam, hanya menyodorkan lalu menerima uang dan pergi. Dia juga mengingat lagi ketika dia turun. Para penumpang juga seperti turun, tapi tidak ada yang dia ketahui setelah itu. Rasa penasaran dan merinding Mawar semakin menjadi-jadi. Desiran angin terminal mampir di pundaknya, merinding. Dan tiba-tiba, bis itu sudah ada di depan Mawar dengan semua yang ada di dalamnya berisi pocong dan wujud menyeramkan lainnya. Berakhir dengan segera, mau datang dengan cepat, merenggut kita dengan ganas. Tak seorang pun mampu menghindar. Kemana orang-orang sebelum kita yang pernah hidup di dunia ini? Terbanglah ke kayangan, terjunlah ke kawah candra di muka, bila kau ingin menjumpai mereka. Terdengar suara ramai nyanyian dari dalam ruangan sana. Mawar yang terduduk di luar ruangan bersender di tembok ruangan itu. Tiba-tiba, "Dek, bangun. Larut begini kok malah tiduran di sini." Tepukan bahu berbarengan dengan ucap seorang pria parubaya yang sama sekali tidak ia kenal. Ia terkejut dan masih sayu. Ternyata kejadian tadi hanyalah sebatas mimpi dalam ketidaksengajaan di alam bawah sadarnya. Namun, mimpi tadi terkesan sangat nyata. "Maaf, Pak.
Saya masih menunggu acara senat selesai, ucap Mawar. Oh alah, rautmu nampak was-was, Dek. Nampak khawatir. Kamu kangen sama rumah? Tanya pria parubaya itu pada Mawar. Iya, Pak, jawab Mawar dengan sedikit tertawa namun terpaksa. Pria parubaya itu manggut-manggut dan sesekali mengelus-elus janggutnya lalu pergi meninggalkan Mawar. Tapi sebelum ia pergi, ia berkata pada Mawar, "Ibumu kangen, Dek. Cepat pulang. Busmu sudah menunggu sampai pemberhentian terakhir. Kalau tiba-tiba bapakmu mengajakmu, jangan mau, Dek. Karena itu bukan bapakmu. Tetap hati-hati," ucap pria itu yang perlahan-lahan hilang berjalan di telan kegelapan malam. Mawar tidak begitu menghiraukan ucapan pria parubaya tadi. Kali ini ia segera pamit dengan rekan kampusnya dan beberapa dosen yang masih ada di sana. Ia pun segera menuju kosnya dan beranjak menuju halte dekat kampusnya, guna mencari bus yang akan ditumpanginya menuju kampung halamannya. Antara sadar dan tidak sadar, ia melihat jam. Dan sama dengan waktu ketika ia bermimpi tadi. Ia tak berpikir aneh-aneh. Ia lalu segera duduk di halte. Tiba-tiba ada bus datang di halte tempat ia menunggu. Bus yang terkesan sama dengan mimpinya. Dan ia teringat pada masa kecilnya di mana bus ini. Bus dengan nama yang sama pula yang pernah membuat bapaknya sampai meninggalkan dia dan keluarganya untuk selamanya. Tanpa pikir panjang, ia segera menaikinya. Ia hanya ingin pulang. Ia menaikinya lalu diberikan karcis. Kemudian duduk, persis seperti apa yang ada di dalam mimpinya. Semua penumpang diam penuh tatapan kosong. Dihiasi dengan cahaya lampu di bus yang redup dan terkadang mati. Ia duduk, dan bus pun perlahan berjalan. Suara bus menderu-deru dengan khasnya, dengan suara besi reo di badannya. Ada cairan hitam kental di lantai bus itu. Tercium pula bau anyir semerbak, serupa bangkai tikus yang menusuk hidungnya. Namun, ia sudah payah dan lelah, sampai tak terasa ia terlelap akan kantuk yang tidak bisa ia tunda. Sampai, "Nak, ayo ikut bapak pulang." Uluran tangan seorang bapak ditujukan padanya. Dalam akan tangis atau bahagia ia menyambutnya. Dan apa, Mbak? Tanyaku pada gadis cantik di sampingku. Ia hanya melemparkan senyum manis padaku dan tidak melanjutkan ucapannya. Lalu, "Nak, ayo pulang." Terdengar suara seorang pria parubaya di seberang jalan sana bersama motor keluaran lama. "Bapak," ucap gadis cantik bernama Mawar kepada pria parubaya itu. Ia pun memegang tanganku dan izin pamit karena sudah dijemput. "Saya pamit ya, Mas. Terima kasih," ucap wanita cantik di sebelahku dan beranjak menuju ke arah pria parubaya itu. Tapi aneh, ketika sudah bersama pria parubaya itu, Mawar melambai padaku di seberang jalan sana. Tapi ketika ada bus lewat dan menutupi mereka lenyap. Tak ada lagi di seberang jalan sana. Sempat juga aku ditanyai seorang supir yang katanya dari tadi mengamatiku dari kejauhan. Dan ia berkata, "Kamu tadi berbicara dengan siapa, Mas?" Aku hanya tertawa dan mengatakan tidak apa-apa.
dan itu bukan siapa-siapa. Supir hanya mengelus dada. Kemudian ia pergi meninggalkanku. Bahkan pemilik warung juga geleng-geleng kepala seolah menganggapku gila, karena aku terlihat asyik berbicara sendirian. Kemudian, ketika aku ingin memakan nasi kucing, tak sengaja aku menemukan potongan koran keluaran lama yang menjadi bungkus nasi kucing yang hendak aku makan. Di sana tertulis, "Dicari orang hilang dan bernama Mawar." Tak mau kupikirkan lebih dalam. Kubayar semua hidangan yang aku santap di warung itu. Lalu, kuputuskan segera mencari bus guna menuju ke hutan di pucuk Jawa. Cerita ini pertama kali saya dapat di suatu perbincangan di suatu platform lama. Di sana, saya merasa tertarik akan cerita itu karena saya merasa tidak asing dengan nama itu. Mawar sebenarnya hanya nama samaran. Akan kebenaran dan asal cerita yang beliau tuturkan pun, saya di sini hanya sebagai pembawa cerita beliau. Dan saya heran, kenapa seperti ada hubungan dengan pengalaman saya ketika hendak menemui Mas Tole di alas pucuk Jawa.